Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syayikhi suyukhina wa mu'allimina wa sadidina min abaina wa umatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa wadina wa auladi auladina wa talamidina wa sayyirin man khadar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al haya minal amwat khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, qala usdawu sapa Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya, ini kelanjutan saking bab fa inna sadaqata luqmatin minal halali habbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Sedekah yang dilakukan sebelum meninggal itu jauh lebih utama daripada sedekah yang dilakukan setelah wafat. Artinya kalau kita menanamkan kebaikan, menanamkan perilaku-perilaku terpuji, yang kemudian perilaku itu menjadikan seseorang atau orang lain selain kita merasakan manfaatnya, merasakan keutamaannya, maka itu merupakan jariyah yang kelak ketika wafat, jariyah itu akan mengalir terus kepada kita. Seiring banyaknya orang yang mengikuti jejak-jejak kita, mengikuti apa-apa yang pernah kita rintis dari hal-hal yang positif itu, maka pahalanya akan mengalir. Pahalanya akan mengalir seperti guyuran air hujan ya. Dan itu jauh lebih bagus daripada ketika kita wafat, kita berwasiat kepada keluarga kita untuk mensedekahkan semua harta yang kita miliki ya. Itu jauh lebih bagus sedekah yang kita lakukan ya. Atau kita membuat hal-hal yang positif yang kemudian hal-hal itu akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Atau kita membangun musola atau masjid yang kemudian itu bisa menjadi fasilitas ibadah untuk kaum muslimin di sekitar kita. Itu jauh lebih utama, lebih bagus. Karena pahalanya akan mengalir terus. Tanpa kita meminta, itu akan mengalir terus. Sehingga Allah berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma ing dalem dina yang zuru ningali sapa almar'u wong utawa awak-awakan ma ing barang qaddamat kang wis dhisik apa ma ya qaddamat kang wis dhisik apa ya dahu nggih qaddamat kang wis dhisikno nggih apa ya dahu tangan lorone mar'u. Karena kelak hari kiamat itu orang-orang akan menyesal kenapa di masa hidupnya mereka tidak melakukan kebaikan sama sekali. Kenapa di masa hidupnya dulu banyak waktu yang tersia-siakan hanya asik untuk dirinya sendiri. Banyak waktu yang dibuang percuma hanya untuk memikirkan kepentingannya sendiri. Apa salahnya kita luangkan waktu? Karena pikiran yang dipakai untuk memikirkan kemaslahatan kaum muslimin, pikiran-pikiran seperti itulah yang akan mendapatkan curahan nur dari Allah. Hati yang dipikirkan untuk menjaga kehormatan kaum muslimin, untuk menjaga marwah atau muruah agama, menjaga
muruah sesama kaum muslimin. Hati seperti itulah yang akan mendapat curahan nur ilahiyah. Maka disinilah pentingnya hidup kita adalah untuk sosial. Kita hidup bukan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Makanya disinilah pentingnya kita mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, membangun pondasi-pondasi agama ini dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, merintis amal-amal soleh, merintis amalia-amalia yang kemudian akan diikuti oleh generasi berikutnya. Orang-orang seperti itu yang akan dikenang oleh generasi-generasi selanjutnya. Namanya akan mengharumkan agama ini, namanya akan mengharumkan keturunannya, namanya akan mengharumkan bangsa ini. Kita tidak membutuhkan pamrih dari itu, karena keberadaan kita di dunia itu sebagai khalifah. Karena khalifah tugasnya adalah memberikan fasilitas, mengayomi, mempermudah, dan memberikan segala kemaslahatan bagi orang banyak, bagi kaum muslimin terutama. Itu tugasnya khalifah. Khalifah kepada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Itu tugas kita. Makanya kita awali sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri, kita tularkan atau kita berikan kepada orang lain, agar orang lain bisa memanfaatkan kebaikan yang kita berikan. Sebenarnya kita mengajar, kita bersedekah, kita bangun fasilitas untuk kemaslahatan ibadah kaum muslimin. Kita tidak masalah. Kita berikan itu kepada mereka, karena itu adalah jariyah. Jariyah itu mananya mengalir, sehingga kalau kita wafat, maka setiap hari kita akan mendapatkan curahan pahala, curahan rahmat dari Allah seperti guyuran hujan. Inilah indahnya berbagi. Kemudian dalam hadis selanjutnya, ya Ali tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i lahim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Ya Ali, he Ali, tasaddaq sedekah sira ala mautaka ing atase wong mati sira. Fa innallaha mongko sak temene Allah taala iku qad wakala, teman-teman wis makilake sapa Allah malaikatan ing malaikat yahmiluna kang gawa sapa malaikat sadaqatil ahya'i ing pira-pira sedekah wong kang urip ilaihim maring wong kang mati. Fayafrahuna mongko padha bunga sapa mautaka biha kelawan sedekah asaddama khale luwe bangete oleh seneng. Kanu kang ana sapa mautaka iku yafrahuna bunga fid dunya ing dalem donya. Wa yaqulu lan ngucap sapa mautaka Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Sehingga orang-orang itu memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, ighfir mugi ngampuni sapa panjenengan liman keduene wong nawwara kang wis madangi sapa man qabrana ing kuburan kita, wa basyir lan gawe lan ngerso bungah sapa panjenengan hu ing man bil jannati kelawan swarga. Kama kaya dene barang basyara kang wis agawe bungah nang ing kita biya kelawan sedekah. Ya Ali wa Ali ikmal agawe amal sapa sira kholison khali ikhlas lillahi ta'ala krana Allah ta'ala fa innallaha mongko sak temene Allah iku la yaqbalu ora bakal nrimo sapa Allah ilaman kejaba wong kang kana ana sapa man iku kholison ikhlas liwajihi krana zati Allah. Qala dawu sapa Allah taala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Kahfi. Faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku yarju arep-arep sapa man liqa'a rabbih ing ketemu pangerane man. Falyamal mongko becik amal sapa man amalan kelawan amal sholihan kang bagus. Wala yusyrik
Lan aja nyekutokaken sapa man bi ibadati rabbi ing dalem oleh ngawula marang pangerane man ahadan ing wong suwiji-wiji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, bersedekahlah untuk ahli kuburmu, bersedekahlah untuk orang-orang dari keluargamu atau kerabatmu yang telah wafat, atau kita bersedekah untuk teman-teman kita yang sudah wafat, atau untuk kaum muslimin. Kita tujukan untuk kaum muslimin pada umumnya. Karena sedekah yang kita tujukan untuk kaum muslimin itu akan dibawa oleh malaikat. Kemudian buah dari sedekah itu akan Allah berikan kepada ahli kubur, sehingga mereka merasakan kegembiraan yang amat sangat, sehingga mereka seolah-olah mendapat kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan curahan rahmat secara tiba-tiba, sebagaimana kegembiraan mereka ketika di dunia dulu. Sehingga karena kegembiraan itulah mereka memohon kepada Allah agar diampuni dosa orang-orang yang telah bersedekah untuk mereka, yang karena sedekah mereka itu kuburan-kuburan mereka menjadi terang benderang. Dan mereka memohon kepada Allah agar orang yang telah bersedekah itu diberi kegembiraan dengan surga. Artinya begini, pada zaman dahulu, kalau di kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, di kitab Syarhus Sudur Bisarhi Khalil Mauta wal Qubur, itu ada satu riwayat diceritakan bahwa suatu saat ada orang soleh berjalan melewati sebuah pemakaman umum. Kemudian orang soleh itu terbesit dalam hatinya ingin memberikan hadiah, ingin memberikan persembahan kepada semua ahli kubur yang ada di situ dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Dan tak disangka oleh orang soleh bahwa di kuburan itu salah satu penghuni makam ada seorang ulama besar yang tak lain ada Al-Hasan bin Hani atau yang lebih dikenal dengan Abu Nawas. Sehingga setelah orang soleh itu kemudian membaca surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali, berdoa kepada Allah, kemudian orang itu berangsur pergi. Orang itu kemudian pergi meninggalkan makam itu. Maka ketika menjelang malam, ketika orang itu tidur, orang soleh ini bermimpi. Orang soleh ini bermimpi bahwa penghuni makam yang tadi pagi ia singgahi, ia bacakan surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali, itu seolah-olah suasana makam itu menjadi terang benderang. Dilihatnya semua penghuni kubur itu bangun bersorak-sorai, seolah-olah sedang ada pesta pora. Ternyata mereka sedang menyambut pemberian pahala yang dibacakan oleh orang soleh tersebut dari pahala surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali itu. Allah rupakan dalam bentuk curahan ampunan, curahan rahmat, kasih sayang, belas kasihan, Masya Allah. Mereka seperti anak kecil, mereka seperti anak yang mendapatkan apa yang dia inginkan, saling berpelukan. Sehingga suatu saat salah satu teman dari Al-Imam Hasan bin Hani, yakni Abu Nawas, itu bermimpi melihat Abu Nawas mendapatkan seperti curahan hujan-hujan rahmat. Semua orang yang ada di tempat itu bersorak-sorai. Bahkan ketika si orang soleh ini menghadiahkan untuk semua kaum muslimin yang telah wafat, berarti semua yang ada di dunia itu bersorak-sorai. Coba kita bayangkan, pahala dari bacaan itu Allah rupakan dalam bentuk seperti itu. Ada yang diringankan siksanya, ada yang rumahnya di makam itu kelihatan jelek, kemudian karena dari rahmat-rahmat itu diberikan kenyamanan tempat tinggal selama di makam. Sehingga ditanya oleh
sahabatnya Abu Nawas, ya Hasan bin Hani, ma fa'alallahu bika. Wahai Hasan bin Hani, apa yang Allah lakukan atau apa yang Allah perbuat terhadapmu setelah engkau wafat? Kenapa aku lihat engkau memakai pakaian-pakaian yang begitu indah, memakai mahkota yang begitu indah, dan kenapa orang-orang itu bersorak-sorai kegirangan? Maka dijawab oleh Al Hasan bin Hani, tidak tahukah engkau bahwa pada suatu hari ada seseorang yang singgah di makam ini, yang kebetulan di area makam ini aku termasuk di dalamnya. Orang itu kemudian duduk membacakan 1000 surat Al-Ikhlas, dihadiahkan untuk semua penghuni kubur yang ada di sini, terutama untuk kaum muslimin yang ada di dunia yang telah wafat. Sehingga dari pahala itu Allah curahkan dalam bentuk yang luar biasa seperti ini. Mereka kegirangan, mereka bersuka cita, bersorak-sorai, merasakan limpahan Allah, merasakan curahan rahmat dari Allah, merasakan anugerah dari Allah, hanya gara-gara orang yang kebetulan lewat ingin menghadiahkan bacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali untuk semua ahli kubur. Sedekah-sedekah seperti inilah. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kubur orang-orang di sekitar kita yang telah mendahului kita. Ketika kita melihat suatu makam, karena dari hadis ini akan mengajarkan satu etika, satu akhlak yang terpuji, bahwa ketika kita melewati suatu makam, jangan nelonyor atau ngepot sebelum, berhentilah dulu, karena itu kuburan kaum muslimin. Berhentilah sejenak, hadiahkan Fatihah kepada mereka, bacakan surat Al-Ikhlas paling tidak 3 kali, minim 3 kali. Atau berhentilah sejenak, bacakan surat Yasin. Setelah itu berangsurlah. Karena itulah akan menjadi pelipur lara bagi mereka yang ada di makam. Siapa tahu di kalangan orang muslimin yang waktu itu sedangkan disiksa, sedang mendapatkan siksa, atau sedang mendapatkan himpitan dari azab kubur, sehingga karena kehadiran kita yang tak sengaja tadi berhenti di depan makam, kemudian kita berdoa untuk mereka, kita menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran untuk mereka. Hal ini adalah mustahab. Di Musnad Imam Ahmad ada. Di kitab Fatawi Al-Khawilil Fatawinya As-Suyuti juga ada disebutkan bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada ahli kubur itu mustahab. Dari riwayat Ali Al-Madini juga disebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal juga disebutkan. Dan ini mustahab, dianjurkan. Kita bacakan untuk mereka. Ketika kita melewati suatu makam, atau kebetulan melewati, tidak sengaja melihat makam, kita berhenti sejenak, hadiahkan Fatihah. Atau kita melihat iringan jenazah, kita doakan husnul khotimah. Maka betapa banyak sekali anugerah yang diberikan oleh Allah berupa pengetahuan-pengetahuan sirri, pengetahuan-pengetahuan rahasia kepada orang yang mempunyai amalan-amalan terlihat sepele. Dan tidak semua orang terpikirkan untuk melakukan itu. Tapi ketika seseorang itu telah mengawali, maka Allah berikan anugerah-anugerah yang luar biasa kepada orang itu. Makanya adalah salah satu aulia itu diangkat oleh Allah menjadi wali hanya gara-gara ketika melewati suatu kampung yang baru bagi dia, atau bukan kampung halamannya. Ketika dia bepergian melewati suatu kampung, dia berhenti, ya Allah, ampunilah dosa penduduk kampung ini, ya Allah. Berilah rahmat, curahan, limpahan karuniamu kepada semua penduduk di desa ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ahli kubur yang dimakamkan di desa ini, ya Allah. Rahmatilah, berilah ketenangan kehidupan mereka. Setelah itu orang itu pergi, naik sepedanya. Setiap kali singgah di kampung yang barunya, dia berdoa yang sama. Artinya kemanapun dia pergi, melihat suatu tempat, melihat orang lalu lalang, muncul sifat belas kasihannya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang itu. Makanya termasuk akhlak-akhlak mulia para salafus soleh, akhlak mulia para aulia. Salah satu dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang sekarang banyak ditiru oleh para ulama-ulama aulia-aulia zaman sekarang. Suatu saat Imam Ahmad itu melihat tempat seorang pemuda, bukan seorang kumpulan pemuda-pemudi yang sedang pesta pora, senang-senang, happy-happy. Padahal tempat itu adalah tempat maksiat. Maka Imam Ahmad berhenti sejenak. Kemudian beliau berdoa,
Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakanlah mereka di akhirat. Dalam satu riwayat itu bukan Imam Ahmad. Kemudian apa yang dilakukan oleh para ulama begitu, melihat orang-orang yang kita tidak bisa melihat mereka itu ketika melakukan suatu kemaksiatan terang-terangan, terus kita mengecap jelek, belum tentu. Bisa jadi ketika menjelang ajalnya mereka ditakdir melakukan satu amal kebajikan yang mengharuskan dia masuk surga, sedangkan kita belum tentu. Bisa jadi ritme kehidupan kita positif terus, tapi kalau ditakdir ahli neraka, maka tidak akan melakukan suatu kejahatan sebelum ajal sebagai ahli neraka. Kita ini masih gaib, nasib kita ini masih gaib. Kita tidak perlu sombong atau bangga diri atau mengecap orang lain lebih baik daripada kita, terlepas dari kita memberi nasihat kepada orang lain untuk berbuat baik, untuk menjadi lebih baik. Di luar itu, artinya sudut pandang kita tetap harus mengedepankan husnudzon. Kalau tidak cocok, kita diamkan saja. Kalau misalnya bisa diingatkan, kita ingatkan. Tetap dalam kapasitas bahwa kita mengingatkan bukan karena kita orang yang terbaik, bukan karena kita orang baik, tapi kita mengingatkan orang tentang kebaikan karena kita mengalap atau sedang mengambil keberkahan dari apa yang kita ucapkan itu. Kita sedang mengharapkan faedah atau fadilah dari kebaikan yang kita sampaikan atau kita ucapkan kepada orang tersebut. Jadi bukan karena kita baik terus kita mengingatkan orang tentang kebaikan, bukan. Tapi karena kita mengharapkan agar ucapan baik yang Allah takdirkan ini, kita mengharap berkahnya. Sehingga bisa jadi dari ucapan yang kita ucapkan itu, yang sebelumnya kita tidak pernah melakukan, karena keberkahannya yang kita harapkan, maka kita menjadi baik. Dan orang yang kita ingatkan juga menjadi baik. Inilah fungsinya, ini sedekah, bagian dari sedekah. Maka di sini cara Allah menata hamba-hambanya untuk selalu berpikiran positif, ya. Untuk selalu mengedepankan husnudzon, ya. Untuk selalu memandang baik, mencari hal-hal yang terbaiknya, ya. Kita berikan solusi kepada mereka. Kalau mereka taat atau tidak ngubris persetan dengan nasihat kita, ya sudah, kita biarkan. Karena hanya orang bijak yang bisa mengambil ibrah, orang bijak yang bisa mengambil manfaat dari sebuah nasihat. Dan orang yang menolak suatu nasihat yang benar, maka suatu saat dia akan mengalami dalam keadaan terhina. Dia akan menjalani nasihat yang pernah dia tolak itu dalam keadaan terhina. Naudzubillah min dzalik. Di sini pentingnya kita bermuasyarah. Kita saling bahu-membahu, saling mengingatkan tentang kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Faslun fid du'a'i wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.